Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salisa Faiza Tunasiha dengan NIM 19360019. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang proses Explorer. Proses Explorer itu adalah sebuah software buatan dari Mark Russinovich yang memiliki fitur yang cukup menarik. Walaupun hanya sebuah utility kecil, aplikasi ini tuh sangat powerful dan juga berguna untuk melihat program apa saja yang sedang berjalan. Kemudian pada tampilan awal aplikasi ini itu ada proses, di mana proses ini adalah nama dari executable bersama dengan icon. Kemudian di sampingnya itu ada CPU. Ini itu presentasi CPU di detik terakhir atau kecepatan pembaruan. Di sampingnya lagi ada private bytes. Ini adalah jumlah memori yang dialokasikan untuk program oleh Windows. Kemudian yang selanjutnya itu ada working set. Ini itu menunjukkan berapa banyak memori fisik saat ini yang sedang diambil oleh setiap proses. Kemudian ada PID, ini adalah pengidentifikasian proses. Selanjutnya deskripsi, di mana ini adalah deskripsi dari aplikasi atau software yang ada di sini. Kemudian company name, ini adalah nama perusahaan pencipta dari software atau program-program yang muncul di sini. Selanjutnya, saya akan masuk ke konfigurasi warna. Kita akan masuk ke option, kemudian ke configure color. Di sini akan ditampilkan warna-warna yang digunakan dalam tampilan awal tadi, dan warna-warna ini tuh memiliki arti tersendiri. Jadi di sini kita juga bisa mengubah warnanya dengan mengklik tombol change di samping warna-warna yang ada. Di sini untuk yang pertama itu ada warna hijau cerah, di mana ini itu untuk new object atau objek baru. Kemudian warna merah untuk deleted object. Ini tuh biasanya ketika suatu proses dibunuh atau ditutup, itu dia akan berkedip merah sesaat sebelum dia dihapus atau dia dibunuh. Kemudian ada on proses dengan warna ungu muda. Kemudian yang selanjutnya itu ada service. Kemudian ada suspend proses dengan warna dark gray. Ini tuh untuk proses yang ditambahkan. Kemudian ada package image, dimana ini tuh merupakan proses yang dikemas dengan warna ungu. Kemudian ada related LLS dengan warna kuning, jobs dengan warna coklat, .NET process dengan warna kuning, kemudian immersive process dengan warna biru terang. Kemudian ada yang terakhir itu protected process. Kemudian kita akan masuk ke signatures atau tanda tangan dari file-file aplikasi ini dengan klik option, kemudian verify image signature. Kemudian itu akan langsung tampil di tampilan layar utama. Dan di sini kita bisa melihat apa saja aplikasi yang terdapat signaturnya. Sebagian besar software terkemuka itu biasanya harus ditandatangani secara digital pada titik ini. Jika tidak, kita perlu berhati-hati dengan software-software tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke proses. Di sini itu ada tampilan pilihan untuk Windows,
di mana ini tuh berguna untuk membantu mengidentifikasi jendela yang terkait dengan suatu proses. Jika tidak ada Windows ini tuh, dia itu akan berwarna abu-abu. Tapi jika kita menjalankan software ini dengan run as administrator, dia itu akan ada untuk Windows ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada set affinity, yang selanjutnya lagi ada set priority. Nah, untuk set priority ini itu untuk mengkonfigurasi prioritas suatu proses, dan ini itu berguna untuk menjinakkan proses pelarian yang tidak ingin kita bunuh. Kemudian yang selanjutnya ada kill process, dimana ini itu untuk membunuh proses dengan cepat. Dan selanjutnya itu ada kill process tree, dimana ini tuh tidak hanya untuk membunuh item dalam daftar, tetapi juga akan menghapus anak-anak dari proses induk itu. Kemudian ada restart, dimana ini tuh membunuh proses dan kemudian kita itu akan memulai ulang. Dan perlu diingat bahwa proses pembunuhan itu mengakibatkan hilangnya data. Kemudian yang selanjutnya itu ada suspend atau menangguhkan. Ini tuh sangat bagus untuk mengatasi masalah ketika suatu proses itu tidak terkendali, dan kita itu bisa menangguhkannya daripada membunuhnya, dan juga memeriksa apakah ada sesuatu yang rusak. Dan untuk selanjutnya itu ada create dump, dimana ini tuh ada dua pilihan untuk create mini dump ataupun meng-create full dump. Kemudian yang selanjutnya itu ada cek virus total. Ini tuh berguna untuk memeriksa proses untuk virus, apakah di proses itu ada virus atau tidak. Kemudian ada properties, ini untuk properties dari file-file atau program aplikasi ini. Kemudian ada yang terakhir itu search online, dimana ini tuh mencari web untuk nama prosesnya. Tapi di sini tuh muka properties akan memberikan manfaat yang lebih daripada search online, karena di sini di properties itu kita bisa tahu juga tentang prosesnya. Kembali ke halaman utama. Di halaman utama itu kita bisa melihat apa aplikasi atau software ataupun file yang sedang berjalan di CPU. Di sini akan ditampilkan pada CPU. Kemudian untuk file-file yang tidak ada company name ataupun verified signature, itu perlu kita waspadai. Bisa jadi itu adalah file virus yang bisa membahayakan PC kita. Dan jika kita yakin bahwa file itu adalah file virus, kita bisa meng-kill file itu dengan cara klik kanan pada file tersebut, kemudian kill process, dan ini akan langsung membunuh dari proses itu. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa mengetahui apa sih file-file itu dengan cara kita tuh membuka properties, dan di sini akan ditampilkan ada image, kemudian ada performance, ada performance graph, ada distance network, ada string, ada daftar environment, kemudian security, TCP/IP, kemudian
Kemudian ada daftar thread, dan yang terakhir ada GPU graph. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan singkat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.